Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Jumpa lagi di channel saya, channel lokalan yang akan memberikan informasi seputar sepak bola, baik sepak bola dalam negeri maupun sepak bola dalam negeri. Dan pada konten kali ini saya akan membahas terkait prediksi line up atau prediksi susunan pemain dan prediksi formasi Timnas U23 yang sebentar lagi kita tahu teman-teman, timnas U23 akan berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada tanggal 1 sampai 9 September mendatang. Dan yang paling menggembirakan, timnas U23 ini mendapat plot 1 sehingga berhak menjadi tuan rumah, karena timnas U23 kali ini berhasil menjadi salah satu tim unggulan setelah sebelumnya pada Piala Asia U23 2024 kemarin kita masuk sampai ke semifinal, masuk sampai 4 besar, sehingga tidak diherankan kalau tim kita teman-teman ya masuk menjadi salah satu tim unggulan. Dan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi kita karena kita berlaga di kandang sendiri, otomatis kita mendapatkan dukungan yang lebih penuh dari para penonton. Jadi pemain ke-12 supporter ini akan lebih banyak sehingga meningkatkan semangat juang, meningkatkan motivasi para pemain kita. Dan pada periode kali ini timnas kita akan dikendalikan seperti yang sudah kita ketahui, akan diracik oleh pelatih baru, yaitu namanya Gerald van den Boek. Gerald van den Boek ini menjadi pelatih timnas U23 yang baru. Otomatis dia mempunyai beban yang lumayan berat. Kenapa? Karena timnas U23 sebelumnya ini berhasil sampai ke babak semifinal di bawah asuhan Sintayong. Otomatis kita pendukung timnas dan para penggemar timnas di luar sana, teman-teman juga semuanya otomatis berharap lebih dari apa yang sudah diraih oleh timnas U23 sebelumnya. Kira-kira susunan pemain dan line up seperti apa yang akan diturunkan oleh Gerald van den Boek ini, mengingat masih ada beberapa pemain yang berlaga di Piala Asia U23 kemarin ini masih bisa dipakai oleh Gerald van den Boek, seperti Muhammad Ferrari, kita tahu ada Justin Hapner di lini pertahanan, kemudian masih ada Doni Tripamongkas yang bisa diandalkan, kemudian di lini tengah juga masih ada Ivan Jenner, ada Marcelino Ferdinand, kemudian di lini depan masih ada Rafael Strijk, ada kalau pemain PSS Sleman itu yang sempat viral, siapa namanya itu, Hoki Caraka. Nah, masih ada Hoki Caraka yang bisa dipakai untuk mengisi formasi timnas U23. Kira-kira kalau saya membaca di beberapa media, timnas asuhan Gerald van den Boek ini akan menggunakan formasi 3-4-3. Nah, dengan tambahan beberapa pemain naturalisasi kabarnya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Di posisi kiper ada Kenny van Afelen. Nah, ini posisinya kiper tingginya lumayan menjulang, 199 cm, hari ini bermain di FC Volendam. Kemudian masih ada Leano Art, posisinya wingback kanan. Kemudian ada Miliano Jonathan, posisinya winger. Kemudian ada Mauro Zylstra, posisinya striker, yang akan menambah kekuatan timnas U23 untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia nanti. Ini akan menjadi amunisi dan menjadi tambahan untuk kekuatan yang sudah dimiliki oleh timnas U23. Dengan formasi 3-4-3, otomatis kiper ini kalau ini sudah selesai proses naturalisasinya, kiper akan diisi oleh kayak Van Afelen. Van Afelen ini posisinya kiper tinggi 199 meter. Di lini
belakang lini pertahanan, saya rasa Muhammad Ferrari dan Justin Hubner ini akan menjadi palang pintu pertahanan timnas kita, ditambah dengan adanya Dion Mark. Nah, 3 back ini akan menjadi andalan nantinya ketika berlaga di kualifikasi. Kemudian di lini tengah, saya rasa ini masih akan sama ya, sama kayak Piala Asia U23 kemarin. Ivan Jenner dan Marcelino Ferdinand ini saya rasa akan tetap diandalkan oleh Gerald van den Broek ini. Ditambah wingback kanan ada pemain anyar, ada Deliano Arts yang berposisi sebagai wingback kanan. Kemudian masih ada Tim Gaipen, pemain naturalisasi juga. Selain itu masih ada beberapa pemain di cadangan yang kalau pemain inti ini absen akan mengisi yang ditinggalkan oleh pemain yang masuk starting 11 ini. Kemudian di lini depan saya rasa Rafael Struijk juga akan tetap menjadi andalan. Ditambah masih ada pemain naturalisasi yang saya sebutkan tadi, Emiliano Jonathan di sayap kanan, kemudian ada Rafael Struijk di kiri. Mauro Zylstra ini saya rasa akan menjadi pemain nomor 9 karena tingginya ini 188, dan kalau saya baca di informasinya ini berposisi sebagai striker nomor 9. Kita tahu Rafael Struijk sendiri pemain yang menjadi andalan di Piala Asia U23 kemarin ini lebih sering bermain di wing kiri ya. Posisinya lebih bermain di lini sayap. Nah, itu kira-kira formasinya dengan formasi 3-4-3, dan itu line up-nya kira-kira begitu. Kemudian selain starting 11, beberapa pemain cadangan masih saya rasa tidak kalah kualitas timnas kita ini. Masih ada Donitri Pamungkas misalkan di wingback, kemudian di lini tengah masih ada Raihan Hanan. Kita tahu salah satu pemain Liga 1 yang paling menonjol di tahun ini. Kemudian masih ada Arhan Fikri, ada Hoki Caraka, dan ada beberapa pemain yang mungkin akan dipanggil oleh Gerald van den Broek. Akan tetapi starting 11 yang saya sampaikan tadi itu saya rasa tidak jauh-jauh yang akan menjadi starter nanti ya pemain-pemain itu. Kenapa? Karena pemain tersebut adalah pemain yang sudah diandalkan, dan pemain naturalisasi ini adalah pemain yang diharapkan oleh PSSI dan pelatih Gerald van den Broek. Tentu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa beban dari pelatih timnas U23 kali ini lumayan berat ya. Kenapa? Karena prestasi sebelumnya kita masuk posisi semifinal 4 besar dan kalah ke Australia kala itu, sehingga harapan dan ekspektasi dari penggemar timnas termasuk saya ya teman-teman, berharap timnas U23 kali ini berbicara lebih banyak. Kenapa? Karena pemain naturalisasinya lebih banyak dari Piala Asia kemarin. Kita tahu banyak penambahan pemain naturalisasi, sehingga ini akan menjadi amunisi, akan menjadi kekuatan. Kita tunggu saja nanti di babak kualifikasi. Semoga timnas kita lolos ke Arab nanti pada Piala Asia U23 tahun 2026, dan bukan hanya di fase grup, lolos ke babak selanjutnya, dan harapan kita bisa tembus sampai final, karena sebelumnya semifinal, kali ini harapannya adalah masuk final. Kita sebagai saya, teman-teman sebagai pendukung timnas, tentu mari kita berdoa bersama-sama timnas kita lolos sampai ke final nanti ya. Dan harapannya bisa lolos ke Olimpiade ya, pada tahun 2028 nanti. Oke, mungkin itu dulu informasi dari saya teman-teman. Mohon kritikan apabila masih banyak kekurangan, dan mohon support, subscribe, like, and comment agar channel saya ini bisa berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.